Halo Sobat SG, berjumpa lagi dengan saya, Kaldi. Nah, untuk video kali ini, kakak tidak akan membahas soal tentang kimia, kakak akan coba sedikit mengupas soal-soal terkait masalah TPS. So, check this out. Oh ya, sebelumnya jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan like-nya supaya nanti kalau kedepannya ada video-video pembahasan yang lain yang menarik atau video-video terkait informasi tentang seleksi masuk PTN, teman-teman bisa selalu diupdate. Oke, nah untuk video pembahasan kali ini kakak melanjutkan video pembahasan yang sebelumnya, membahas tentang soal tryout PM pertama yang diselenggarakan oleh pihak SG di soal penalaran umum. Nah tadi di video pembahasan sebelumnya, data yang diberikan ini dapat digunakan untuk soal nomor 2 dan 3. Nah, jadi sedikit kakak ingatkan kembali untuk data yang dikasih. Jadi ada penyebaran virus flu, ada beberapa tingkat, di mana satu penderita flu dapat menulari 3 orang dan seterusnya. Dan di sini kita diberikan sebuah pola. Di tingkat pertama ada 1 orang yang tertular, kemudian masuk ke tingkat kedua, 1 orang yang tertular ini dapat menulari 3 orang lainnya. Masuk lagi ke tingkat ketiga, masing-masing orang yang tertular dapat menulari kembali 3 orang berikutnya dan seterusnya. Nah, bedanya kalau di soal ini, di sini diminta jumlah total orang yang tertular itu dari tingkat 1 hingga tingkat 6. Jadi jumlah yang tertularnya sampai tingkat yang ke-6. Oke, nah sedikit kakak ingatkan teori yang sebelumnya kakak sudah sampaikan. Di sini soalnya berkaitan dengan soal baris dan deret, terutama geometri. Kenapa alasannya pakai sistem ini? Karena soalnya berkaitan dengan sistem perkalian atau pembagian. Dan kakak ingatkan lagi, di sini ada beberapa tingkat penularan yang sudah diketahui. Ada tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Di masing-masing tingkat yang tertular itu ada 1 orang, kemudian ada 3 orang, terus diikuti oleh 9 orang. Nah, di sini karena kata kuncinya ialah jumlahnya sampai tingkat ke-6, berarti nanti kita akan menggunakan sistem yang ada di deret geometri atau SN. Nah, di sini kakak sudah punya rumusnya. SN sama dengan R nih, peri A kali R pangkat N-1 per R-1. Nah, dengan catatan kakak ingatkan kembali keterangan-keterangan yang ada. Tadi pertama ada suku pertamanya, nilai A-nya sama dengan 1. Berikutnya untuk rasionya, nah kita punya U2 per U1 atau 3 dibagi 1 dapat 3 berarti. Kemudian suku yang ditanyakan itu sampai suku ke-6. Dan di sini tadi yang diminta ialah jumlahnya, berarti SM-nya atau S6-nya. Oke, nah inilah data-data yang kita punya. Sekarang teman-teman tinggal masukkan saja data yang sudah diberikan ke rumus SM yang kita miliki. Ini kakak geser dulu sedikit ke bawah. Tadi rumusnya SN sama dengan Arni peri A kali Rn per Rn-1 per R-1. Nah, karena kita mau nyari S6, berarti untuk A-nya tadi 1 dikali rasionya 3 pangkat 6, untuk N-nya dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. Nah, sekarang teman-teman tinggal masukkan saja. Berarti kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurungnya. Di situ ada 3 pangkat 6. Tadi untuk 3 pangkat 5 itu 243.
Berarti untuk 3 pangkat 6, teman-teman tinggal kalikan 3 sekali lagi. Kita punya 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12, 1. 3 kali 2, 6. Ditambah 1 berarti jadi 7. Jadi kita punya 729 di sini. Min 1. Per 3 dikurangi 1 dapat hasilnya 2. Nah, ini kakak hapus terlebih dahulu sedikit sebelum kita lanjut. Nah, berarti kalau kita coba kalkulasi yang ada di dalam kurung, di situ kita punya 729 dikurangi 1, dapat hasilnya 728 dibagi 2. Nah, di mana 728 dikali 1 tetap 728. Berarti terakhir tinggal kita hitung saja 728 dibagi 2. Nah, 7 dibagi 2 dapat 3. Kita kalikan jadi 6. 1 terus turun 2, 12 dibagi 2 dapat 6, dikalikan pas 12, dikurangi lagi 0, turun 8, 8 bagi 2 dapat 4, dikalikan lagi 8, habis. Berarti hasil akhirnya ialah 364 total sampai dari tingkat 1 sampai tingkat yang ke-6. Sekarang tinggal kita cocokkan dengan opsi jawaban yang ada. Untuk 364 itu ada di opsi jawaban yang B. Cukup mudah kan ya? Selagi teman-teman tahu konsep apa yang digunakan, seharusnya soal seperti ini gampang banget buat teman-teman selesai. Nah, itu aja video pembahasan lanjutan dari soal sebelumnya. Semoga sedikit banyak bisa menginspirasi teman-teman dan bisa lebih membuka lagi wawasan dan cakrawala terkait masalah soal-soal seleksi masuk yang terkini, biar teman-teman bisa lebih siap lagi menghadapi soal ujian seleksi masuknya. Dan jangan lupa pantengin terus video-video dari channel YouTube Bimbel SG supaya teman-teman lebih teredukasi lagi ke depannya. Itu aja dari kakak, sekian, dadah. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!